wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Amaliah SPDI, mahasiswa PPG BED 4 pada tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255050165. Pada hari ini Selasa pada tanggal 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Nasrul Ulum Tegal Bundar Cilegon Banten kelas 7 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, jasmanikum, rohanikum fresh banget. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta untuk Ananda Yayu untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Istidadan mustahidan duaan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Nanti yang hadir ucapkan hadirah dan angkat tangan ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Dimohon kepada anak-anak untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Jadi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam memerlukan pemimpin atau khalifah untuk melanjutkan pemerintahan Islam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersiapkan untuk siapa atau tidak mempersiapkan pesan untuk siapa yang akan melanjutkan pemerintahan setelah beliau wafat. Lalu oleh karena itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor berbeda pendapat mengenai siapa yang akan melanjutkan pemerintahan tersebut. Akan tetapi dari perbedaan pendapat tersebut dilakukanlah diskusi musyawarah antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor untuk mendapatkan hasil dan kesepakatan yang terbaik. Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai tentang Khulafaur Rasyidin. Apa? Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin, apa kalian tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Tahu. Apa itu? Sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Sahabat Nabi yang menjadi khalifah, ya benar. Lalu apa lagi? Khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya benar. Lalu apa lagi? Khalifah penerus Rasul, ya benar. Nah, khalifah atau Khulafaur Rasyidin itu dari sahabat-sahabat Nabi. Apa kalian tahu siapa sih yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Tahu. Coba sebutkan. Ada 4 sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin setelah Nabi wafat. Yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk pemahaman yang lebih mendalam, di sini Ibu meminta kalian untuk diskusi kelompok. Ya, setelah diskusi kelompok, nanti kalian perwakilan dari kalian akan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian, kelompok belajar kalian. Baik, silahkan yuk kita buat kelompoknya terlebih dahulu. Baik, Ibu akan bagikan dulu. Pertama, kelompok 1 ini membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya untuk kelompok 2, pembahasannya tentang Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kelompok 3 membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat, kelompok 4 membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu.
Jadi nanti yang mesen nasi itu Iva ya. Oh, jadi ini tuh kayak misalnya ada Khalifahnya tuh ada 4 Iya, gitu nanti ya. kita ngambil kan kita kan ngomong satu. Jadi kita Khalifah Abu ngambilnya Bakar Abu Bakar ini nanti kamu kamu presentasi yang ini aja. Iya. Terus kamu catat yang ini. Oke. Nah, dari sebagai Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib memerintah selama sekitar 5 tahun masa pemerintahannya, memperbaiki kekacauan yang terjadi pada era pemerintahan Khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan RA sejak diangkat menjadi Khalifah keadaan sebaliknya. Itu tulisan aja. Peristiwa wafatnya Khalifah Utsman bin Affan RA menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu yang baca sebab gitu, sebab Jasa-jasa Umar sewaktu menjadi khalifah antara lain A. Pertama itu penetapan tahun Hijriah sebagai tahun resmi. Yang kedua itu bea cukai sebagai pendapatan negara. Terus yang ketiga itu tunjangan sosial bagi orang-orang miskin di kalangan Yahudi dan Kristen. Terus yang keempat itu pembangunan kota-kota dan saluran air untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan perbudakan. Yang ketujuh pembangunan sekolah-sekolah. Yang keempat kodifikasi Al-Quran. Yang terakhir dan kesembilan itu adalah hari persatuan. Sampai sini. Itu ya. Iya. Baiklah, mungkin waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian, dari kelompok per kelompok satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu minta untuk kelompok pertama, silahkan maju kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Khulafaur Rasyidin dengan judul Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam memerlukan seorang pemimpin baru untuk melanjutkan pemerintahan. 4 sahabat Nabi yang menggantikannya dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yang artinya para khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW memang tidak meninggalkan pesan langsung tentang siapa yang harus menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Karena itu, para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor sempat berbeda pendapat. Namun, mereka menyelesaikannya dengan musyawarah, yaitu berdiskusi bersama untuk mencari keputusan terbaik. Dengan cara ini, umat Islam tetap bersatu dan mampu memilih pemimpin dengan damai. Khalifah pertama yang ditunjuk untuk memimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan sahabat setia Nabi Muhammad SAW yang dikenal jujur dan teguh dalam mempertahankan ajaran Islam.
Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari perwakilan kelompok 2, silakan maju. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenal Khulafaur Rasyidin berjudul Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ia terlahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Muzani al-Quraisy dan ibunya bernama Hamnah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan Allah oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara yang hak dan batil. Keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Sebelum masuk Islam, sebagaimana tradisi kaum Mekah saat itu, Umar mengubur dirinya hidup-hidup. Mabuk-mabukan juga merupakan hal yang umum di kalangan kaum Quraisy. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah satu penasihat utamanya. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi khalifah. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut di kelompok 3. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenal Khulafaur Rasyidin. Tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Khalifah Utsman bin Affan menjabat khalifah kurang lebih dari 12 tahun namanya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melakukan penunjukan langsung kepada salah seorang sahabat, tapi dia memilih 6 orang sahabat yang dianggap layak untuk menjadi khalifah. Mereka itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-Mawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pada khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya memperbaiki kekacauan yang terjadi pada di akhir-akhir pemerintahan khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sejak diangkat menjadi khalifah, keadaan politik dan keamanan tidak stabil. Peristiwa wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlalu luas dan sudah disyaratkan akan terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup.
kali peristiwa konflik kepanjangan terjadi hingga akhir Al-Quran. Lebih dari itu, Muawiyah juga membuat isu politik bahwa Khalifah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terlibat dalam peristiwa penghilangan nyawa itu. Menurutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mau membela dan melindungi Utsman saat para pemberontakan menyerbu Madinah. Pertama kalinya perang saudara antara umat Muslim terjadi saat masa pemerintahannya, yaitu Perang Jamal. Sekitar 2.000 pasukan pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Aisyah bin Abu Bakar. Perang ini kemudian diakhiri dengan gencatan senjata dan dilanjutkan dengan pertemuan perdamaian dari kedua belah pihak rahim di Dumatul Jandal. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi dan baik, terima kasih atas presentasi hari ini. Kalian semua anak-anak yang hebat ya. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kalian. Ya, baik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 5, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekarang kalian boleh berdiri. Nah, sekarang ice breaking yang kedua adalah tepuk mantap. Oke, mari kita mulai. Tepuk mantap. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa, bisa, bisa. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Sudah semangat semuanya? Sudah. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kembali. Jadi, setelah kalian semuanya sudah berdiskusi dan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, jadi tadi apa? Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah untuk melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, melanjutkan kepemimpinan. Ini siapa saja sahabat Nabi? Abu Bakar Nah, dari 4 sahabat Nabi, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini itu telah menyatukan umat Islam sampai menyebar ke seluruh dunia. Dan pencapaian utama dari masa pemerintahan yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dari tahun ke-11 Hijriah sampai ke-13 Hijriah itu dapat menstabilkan wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah itu dapat apa?
dapat memperluaskan wilayah Islam di negara-negara seperti Syria, Mesir, dan Persia. Lalu yang ketiga, pencapaian utama yang pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu menyempurnakan kodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatukan umat Islam dan sumber ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan. Apa kalian semuanya sudah paham pada bab ini? Insya Allah. Nah, dari keempat sahabat Nabi ini ada teladan yang harus kita ikuti. Yang pertama, memiliki sifat adil, bijaksana, jujur, sederhana, dan wow. Semoga kita semua, kalian sebagai pelajar dan kita semua dan ibu sebagai guru juga bisa mengikuti teladan yang telah diajarkan oleh para sahabat yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Amin. Nah, baik. Mungkin hanya itu pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Amin. Sehat selalu untuk kalian, tetap semangat belajar. Karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Dan seperti mahfudot, ijhad wala taksal wala taksal wala takun dofila wanadamatul uqba liman yatakasal liman yatakasal. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.